Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Adalah kehormatan bagi kita semua di mana kita masih hidup dan sehat. Hari ini kita dapat kehormatan untuk belajar tema saya penting ini tentang kasus keluarga. Mengatasi rasa cemburu berlebihan dalam pernikahan. Saya baca dari Keluaran 20 ayat 5. Sebenarnya dari 1 sampai 6, tapi saya baca ayat 5 saja. Firman Tuhan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu, Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah itu juga Allah yang cemburu. Tapi kalau kita lihat konteks itu, ini bukan cemburu dalam arti negatif, tapi ini justru positif. Ya. Nah, kalau kita lihat di teks ini, maka Tuhan tidak mau diduakan. Itu poinnya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka tidak boleh ada yang lain di sampingnya. Itu poinnya. Jadi ini menyangkut keutuhan, kesepenuhan hidup kita. Makanya ketika Yesus meringkaskan tentang hukum Tuhan di Perjanjian Baru, dia ingin mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan totalitas. Tidak boleh ada persentase yang lain kepada yang lain, tetapi total hanya sepenuhnya kepada Dia. Itu poinnya. Jadi ketika ayat ini ditulis Musa kepada orang Israel, maka kita menafsir makna dari ayat ini adalah bahwa Tuhan tidak mau diduakan. Dia hanya mau Dia sendiri yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mengapa cemburu berlebihan? Maka disebabkan karena ada pengalaman tertentu pada masa yang lalu, mungkin kita sempat melakukan kesalahan dan tidak beres, atau mungkin menimbulkan kecurigaan, atau mungkin kehilangan kepercayaan atau tidak percaya, atau mungkin pasangannya bersifat diam dan tertutup. Nah, bagaimana kita menghadapi itu dalam konteks pernikahan? Maka yang pertama, marilah kita belajar untuk terbuka. Nah, keterbukaan penting sekali dalam pernikahan, sehingga suami tahu apa yang dipikirkan atau dirasakan istri, atau sebaliknya, istri tahu apa yang dirasakan dan dipikirkan atau digumuli oleh suami, sehingga dalam mereka saling terbuka, mereka bisa memahami apa persoalannya, apa pergumulannya, apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan oleh pasangannya, sehingga ini membuat mereka tidak sampai terjebak dan saling mencurigai. Ya, dan ini bukan lagi soal cemburu yang baik seperti di ayat ini, tetapi justru kecurigaan. Cemburu lebih kepada kecurigaan. Kenapa? Karena mungkin tidak saling percaya, mungkin karena tidak terbuka, jadi menafsir sendiri, dan ini kemudian berbahaya bagi keberlangsungan pernikahan ini. Hal yang kedua ialah bagaimana kita membangun komunikasi yang positif. Ya, bagaimana kita membangun rasa percaya pada pasangan kita terhadap kita. Nah, ini satu hal yang sangat penting buat kita. Setelah kita terbuka, marilah kita belajar berkomunikasi. Nah, berkomunikasi secara jujur, apa adanya. Ya, kita membangun kepercayaan kita dengan cara kita berbicara. Banyak pernikahan yang menafsir pasangannya seperti apa karena pasangannya tidak bicara, atau banyak dengar dari orang tentang pasangannya, dan ini memicu penafsiran yang salah atau kecurigaan yang fatal. Padahal seharusnya tidak begitu. Tapi mengapa bisa terjadi? Karena pasangannya tidak terbuka, karena pasangannya tidak berkomunikasi. Saya ingin mengatakan bicaralah. Sebab ketika kita bicara, apa yang tidak jelas menjadi jelas. Sama dengan konsep keterbukaan. Kalau kita bicara, kita bisa mengatakan bahwa saya mencintai kamu, saya mempercayai kamu. Atau kita bertanya, ada hal yang barangkali kita ingin bertanya. Tapi kalau kita mempertanyakan, kita menggugat. Justru karena tidak percaya kita mempertanyakan. Tapi kalau kita bertanya, kita ingin sebuah informasi atau jawaban. Tapi kalau kita mempertanyakan, kita menggugat, atau dengan kata lain kita tidak percaya. Nah, kecemburuan yang positif adalah cemburu pada batas tentu, adalah kita sebenarnya sayang. Tapi kalau cemburu buta atau cemburu berlebihan, ini merusak rumah tangga, karena ini berbahaya bagi keberlangsungan pernikahan kita. Dengan kata lain, cemburu berlebihan itu sama dengan mencurigai pasangan. Mencurigai pasangan kita sama dengan mengatakan saya tidak percaya kamu.
Dan kalau kita tidak percaya pada pasangan kita, ini buruk sekali. Jadi yang kedua ialah mari kita membangun komunikasi dengan cara kita membangun kepercayaan pada pasangan kita tentang kita. Kita ingin dia mempercayai kita dan kita ingin mempercayai pasangan kita. Dan komitmen ini menjadi penting bagi kedua belah pihak. Tidak bisa hanya istri kepada suami atau hanya suami kepada istri. Dua-dua, istri kepada suami dan demikian suami kepada istri. Nah, ini harus dibangun. Kepercayaan tidak timbul dengan sendirinya. Kepercayaan kepada pasangan kita tidak turun dari langit. Tapi ada satu proses dinamis dialektika antara saya pasangan saya lewat kita berkomunikasi secara jujur apa adanya. Dan disitulah kita bisa bangun sebuah komunikasi yang baik, sebuah percakapan yang positif. Sehingga kita tidak perlu menafsir, apalagi mendengar input dari orang lain lalu kita mengatakan, pantas ya. Ya, saya baru ngerti sekarang. Padahal itu hoax, padahal itu isu. Tapi kita malah percaya isu dan mencurigai pasangan kita. Padahal sebenarnya tidak begitu. Nah, poin kedua adalah mari kita membangun kepercayaan kita lewat komunikasi yang jujur dan terbunga apa adanya. Hal yang ketiga ialah mari kita hidup benar dalam Tuhan. Seperti ayat ini bilang, Tuhan tidak mau kita menduakan Dia. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang kita percaya. Itulah konsepnya. Nah, kalau kita menikah, maka kita mengatakan hanya kamulah satu-satunya orang yang saya cintai. Titik. Tidak ada koma. Artinya kita mengatakan bahwa kau penting. Nah, mari kita hidup benar dalam Tuhan. Kalau kita hidup benar, maka kita adil. Nah, seringkali kecemburuan itu muncul karena kita tidak adil. Misalnya, kita kasih uang kepada keluarga kita, tapi kita tidak memberi uang kepada keluarga dia. Atau kita kasih uang diam-diam tanpa pasangan kita tahu. Itu tidak boleh. Tidak boleh backstreet seperti itu. Mungkin tujuannya baik, tapi itu cara yang salah dan melukai hati pasangan kita. Seolah-olah kalau kita kasih tahu, tidak akan terjadi pemberian seperti itu. Nah, untuk itulah kita bangun komunikasi. Poin yang kedua tadi, keterbukaan apa adanya. Sehingga ketika kita sama-sama memahami situasinya, kita bisa memberi secara terbuka, tidak di belakang, tidak backstreet. Sebab kalau kita backstreet, satu hari pasangan kita tahu, dia akan kecewa. Oh, kamu begitu ya? Kamu bantu saudara kamu tapi tidak kasih tahu ke saya. Kenapa sih tidak kasih tahu? Lalu pasangan kata, kalau saya kasih tahu nanti papa nggak setuju, atau kalau saya kasih tahu nanti mama marah. Jadi menimbulkan masalah baru lagi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, mungkin ada pengalaman sebelumnya yang membuat pasangan kita tidak lagi mempercayai kita, atau derajat kepercayaannya atas kita turun. Nah, untuk itulah mari kita kembali ke dasarnya, hidup benar. Kalau kita hidup benar, kita bisa adil. Kalau kita adil, maka pasangan kita akan mempercayai kita. Mengapa? Dia tahu suami saya tidak akan bohong. Dia tahu suami saya punya integritas yang dapat dipercaya. Sehingga kalau ada orang gosip A, B, C, D tentang suaminya, dia tidak percaya pada gosip murahan seperti itu. Kenapa? Karena dia percaya pada suaminya. Karena dia tahu suaminya hidup benar. Dia tahu suaminya tidak mungkin melakukan itu. Dia tahu suaminya hidup dalam Tuhan. Dia tahu suaminya itu pegang prinsip firman Tuhan. Sehingga ketika ada banyak sekali pertanyaan, atau ada banyak sekali gosip, atau ada banyak sekali isu atau hoax tentang suaminya, dia tidak mempercayai itu. Kenapa? Karena dia percaya kepada suaminya. Jadi langkah yang ketiga adalah membangun kehidupan yang benar di mata Tuhan. Sehingga kita juga berlaku adil kepada diri kita dan juga pasangan kita dan keluarga kita. Dan untuk itulah kita harus punya komitmen untuk hidup benar di dalam Tuhan. Hal yang keempat adalah untuk membangun sebuah relationship yang sehat, sebuah relationship yang positif dalam pernikahan, sehingga bisa mencegah sikap mencemburui pasangan kita secara berlebihan. Maka kita bangun cinta kita yang mula-mula. Nah, cinta yang mula-mula seperti dimiliki oleh jemaat Efesus menjadi penting untuk membangun sebuah harmonisasi, sebuah relationship antara saya dengan pasangan saya dan sebaliknya. Nah, sebab orang yang memiliki cinta itu adalah orang yang dewasa. Paulus mengatakan bahwa salah satu dari buah roh adalah kasih. Ya, ketika kita dipimpin oleh roh Tuhan, kita menjadi dewasa dalam iman, kita menjadi matang dalam karakter, maka kita bisa mencintai pasangan kita. Bahkan Yesus mengatakan, ya, lewat Paulus, bahwa biarlah kita mencintai pasangan kita
seperti Tuhan mencintai kita. Ini dalam konteks suami. Jadi suami mengasihi istrinya seperti kasih Allah dalam Yesus kepada dirinya. Kalau begitu, ketika cinta ini tumbuh, maka di situ ada kepercayaan. Ya, ketika kebenaran itu tumbuh, keadilan tumbuh, di situ ada kepercayaan. Karena istrinya atau suaminya akan mengatakan, saya tidak akan mencurigai pasangan saya. Saya tidak akan jatuh pada roh cemburu. Apalagi cemburu yang dalam konteks ini berlebihan dan menjadi negatif. Itu menjadi penyakit. Artinya saya tidak percaya kamu. Itu maksudnya. Tapi ketika dia tahu bahwa suaminya itu memiliki kedewasaan iman, kematangan karakter, dia punya cinta, maka cinta itu selalu terkait dengan kepercayaan. Saya mempercayai kamu. Saya mencintai kamu. Karena itu saya mempercayai kamu. Maka dalam suami istri biasanya, dalam hal uang aja, kalau kita percaya pada pasangan kita, biarlah dia pegang uang. Tapi kalau suami pegang uang, artinya dia tidak percaya istrinya. Tapi Pak, istri saya boros. Ya, kamu salah, kenapa tidak didik dia? Tapi saya suka beli banyak perhiasan, itu sama dengan boros. Kenapa kamu tidak didik dia? Tapi itu bukan alasan untuk kamu pegang uang terus. Artinya kamu harus didik dia supaya dia bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dengan berkat Tuhan dan percayakan itu kepada dia. Sebagai bukti bahwa saya mencintai dia, saya mempercayai dia, dan bukan kita menjadi curiga atau cemburu berlebihan. Saya ingin menutup dengan mengatakan begini. Tuhan tidak mau kita menduakan dia, sebab itu berbahaya bagi kita juga. Tuhan tidak mau kita itu tidak taat. Kenapa? Itu berbahaya juga buat kita. Jadi Tuhan sebenarnya cemburu ingin mengatakan begini, saya ingin terbaik buat you. Saya ingin yang terbaik buat kamu, anak-anakku. Jadi percaya saja kepadaku, jangan kepada yang lain. Karena itu pasti akan membawa kebaikan buat hidup kamu. Nah, Tuhan ingin memberkati kita, tapi kalau kita menyimpang, bayangkan hati Tuhan seperti apa. Dia ingin sekali memberkati kita, tapi karena kita menyimpang, menjadi sulit untuk memberkati kita. Dia ingin kita hidup damai, sejahtera, diberkati. Tapi kalau kita konflik, seperti Mazmur 133, kalau terus keluarga itu bersehati, kalau mereka rukun bersama, nah itu yang Tuhan inginkan, supaya berkat itu dikasih. Artinya ketaatan kepada Tuhan menjadi kunci untuk berkat. Nah, kenapa Tuhan tidak mau kita menyimpang? Karena artinya itu berbahaya buat kita dan merugikan kita. Tapi ketika kita hanya menomorsatukan Tuhan dan tidak ada yang lain, itu justru kunci bagi kemenangan kita. Nah, kecemburuan Allah ditempatkan dalam konteks itu, bahwa Allah tidak mau kita menyimpang. Dia hanya mau kita mengasihi dia dan mencintai dia dan patuh padanya. Karena disitulah kunci untuk dia memberkati kita. Itu maksudnya. Tuhan cemburu kalau kita menyimpang. Kenapa? Aduh, ini orang kenapa ya? Saya ingin berkati dia tapi dia menyimpang. Saya ingin menolong dia tapi dia ngaco. Sehingga hati Tuhan itu kayak gemas gitu. Ayolah taatlah, ayolah nurutlah, supaya kerinduan saya memberkati kamu digenapi. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya kecemburuan Allah harus diterjemahkan dalam konteks itu, bahwa Allah ingin memberkati kita. Nah, jangan menyimpang, sehingga kecemburuan itu menjadi positif. Tapi kalau kita cemburu dalam konteks negatif, nah itu curiga namanya. Artinya saya tidak percaya pasangan kita. Dan untuk itulah mengapa kita perlu membangun keterbukaan, komunikasi. Kita hidup benar, dan karena itu kita adil. Kita membangun cinta, dan di dalam cinta itu ada kepercayaan. Terus memberkati dan shalom.